Semua minuman fermentasi pasti ada kadar alkoholnya. Kombucha itu tetap ada kadar alkoholnya. Pasti. Tapi yang di fatwa halal itu yang di bawah 0,5. Kalau ada minuman yang mengandung kadar alkohol 0,5%, itu tidak bisa dikatakan halal. Apakah kombucha nantinya akan menggeser kopi? Masih di bawahnya kopi menurutku. Aku nggak akan lebih overpower untuk mengatakan kombucha lebih baik dari kopi atau apapun. Semuanya selaras. Teh itu kurang adiktif ketimbang kopi. Kenapa ya? Gara-gara kafeinnya sih menurutku kurang. Dan refreshment seger. Teh itu ya diminum bukan di pagi hari, sore hari, afternoon tea. Oke, kembali lagi di The Traps, medianya rakyat Jogja. Kali ini ada di segmen Yo Hidup Yo, karena banyak orang hidup yang tidak benar-benar hidup. Anjay, suka aku. Iya. Suka. Pinter ya bikin tagline ya. Pinter ya bikin tagline ya. Kali ini kita sama Mas Bunang dari Bon Fabric ya. Mas Bunang, ada pertanyaan rekomendasi kaki 5 atau bintang 5 di Jogja versi Mas Bunang. Anjay. Kemarin habis ditodong sama itu siapa Agus Julian kuwi. Oke. Anjir. Lah kan biasanya nodong, saya ditodong ganti kok. Aduh, enggak bawa mikrofon lagi mau todong tadi. Oke, kalau dari aku pribadi kemarin tuh kalau sama Agus Julian konteksnya adalah yang dekat dengan Bons yang cabang Gampingan yang pertama, yang di dekat JNM itu, di rumah itu, sama yang di Bumijo yang cabang baru kita. Itu si Agus Julian. Kalau dirimu tanya Hul Jogja. Hul dong, Jogja dong. Hul Yogyakarta, penjuru ya, penjuru ini aku nggak ada peringkat ya. Apa? Nggak ada. Ini bukan hierarkis lah, bukan ada ranking. Aku nyebutin aja deh Soto Pites Mbah Gala. Mana itu? Dalam Pasar Beringharjo. Di dalamnya? Lantai? Lantai 1. Lantai 1? Yes. Pokoknya nek jenengan suka ketemu FYP bakul kopi jero Pasar Beringharjo, deket situ. Oke. Kemarin kok kita nggak nemu ya? Itu pokoknya deretannya kalau dari pintu selatan tuh sate kere, sate koyor. Iya, gitu. Sate koyor. Deket-deket situ. Oh. Itu menurutku adalah karena aku orang pada nggak percaya aku tuh orangnya introvert. Ya percaya jadi nggak percaya sih. Cuma saya cukup nggak suka gitu keramaian ketika makan di dalam pasar di siapa? Soto Pites Mbah Gala. Tempat satu-satunya tempat peaceful dalam Pasar Beringharjo iki Soto Pites Mbah Gala menurutku. Soto Pites Mbah Gala. Itu dia maksudnya cuman dipikul gitu atau enggak udah ada kios. Jadi dia itu ada sapi, ada ayam. Kenapa pites? Karena rande sambel. Sambelnya adalah lombok rawit godok dipites nggo jempoli si Om. Itu udah generasi ketiga, aku lupa namanya Om siapa. Aku pengen kontenin sendirilah itu si beliaunya itu. Terus minuman favoritnya di sana adalah wedang atau es kolang-kaling. Es kolang-kaling, tapi enak sih es kolang-kaling. Itu menurutku satu itu sih. Oke, satu. Jogja banyakan kalau nggak soto ya bakmi Jawa ya. Iya, soto, bakmi Jawa, soto. Oke. Kalau yang kedua mungkin aku shout out to Pak Jotro. Itu utaranya SMA 1 Teladan, Jalan Cokroaminoto. Kalau malam hari maghrib ya jam 6 start itu. Itu apa itu? Itu bakmi Jawa. Bakmi Jawa. Itu menurutku bakmi Jawa. Sekarang generasi kedua si anaknya namanya tuh Suryadi atau siapa gitu anaknya. Pak Jotonya udah pensiun balik Wonosari. Oke. Semukinya tuh enak banget. Jadi semukinya tuh gara-gara areng anglonya itu terbaik sih. Tapi masaknya dia masih satu-satu. Oh jelas. Iya. Tapi kenapa sih sebetulnya bakmi Jawa itu masaknya harus satu-satu? Nggak tahu ya. Ya mungkin karena wajahnya cilik, woke cilik. Nah, iya. Maksudnya kalau kan bisa diperbesar gitu loh Mas. Iya sih. Ya nggak semua usaha harus di scale up lah. Anjay. Maksudnya yang artisan ada market sendiri, yang batch banyak ada market sendiri. Iya. Tapi itu maksudnya kan nyebelinnya kadang-kadang nunggunya jadi lama kalau rame kan. Ya pada akhirnya ketika kita mau makan di tempat seperti itu kita harus mitigasi waktu ya. Dalam arti aku memang nang kono siap ngantri. Iya sih, udah harus tahu sendiri. Oke, itu yang kedua tadi. Iki kon 5 iki. Disuruh 3. Oke, anjir. Satu lagi. Warung Erni Madura. Warung Erni Madura itu. Warung Madura Mbak Erni, sorry. Itu masakan Madura. Masakan Madura di Terban depan Yap Square. Depan Yap Square. Pokoknya nek ke sore. Sebelum. Utaranya Pasar Terban berarti ya? Yap Square tahu kan yang ruko-ruko itu ada dalamnya ada awor. Pokoknya kalau dalan iki dulu ada toko komputer namanya Harisma. Tahu. Sangat ngerti ku kidule. Ada warung Erni Madura. Harismanya udah enggak ada ya? Aku enggak tahu ya. Aku nonton belakang kok wis ra ono tulisan Harisma gitu. Shout out Harisma, aku
Dulu awal kerja kalau beli pas kuliah tukunin ning kono Iya beberapa, sih. tuku nas apa harddisk ning kono. Terus habis itu cumi hitamnya menurutku terbaik sih di Jogja. Cumi hitam. Heeh. Sebetulnya kalau masakan Madura itu apa toh? Maksudnya khasnya Madura itu apa, Mas? Banyak banget jenisnya Madura kan banyak banget. Ada yang apa jenenge, ada yang sate sih. Iya, nek sate terlalu umum. Terlalu umum. Itu nationwide lah. Oh iya. Kalau Madura tuh ya paling yang terkenal kan bebek bumbu hitam. Oh iya iya gitu-gitu. iya iya. Ada di situ. Bebek bumbu hitam nggak ada, tapi Oh, nggak ada. otentiknya emang nasi cumi Madura. Mungkin Nasi teman-teman cumi kalau Madura. main ke Surabaya ada satu warung yang jualnya Madura notok banget. Namanya warung nasi campur Kongde. Pernah nggak kamu? Mas? Belum pernah. Sambal pencitnya buat desa, masya Allah, langsung gembrobos rek. Ya ada cumi hitamnya. Iya iya. iya. Dia istilahnya aneh-aneh pokoknya dengan ada serundengnya itu diistilahkan dengan salah satu organ dalam tubuh manusia. Oh, wow. Oke, wow. Cemberita Londo gitu. Dia nyebut sendiri, ini tak sensor ya. Dinamakan ya, dinamakan itu dinamakan ya. Cemberita Londo. Oke. Nah, Londonya tetap. Itu Kongde itu emang nuwun sewu bukannya body shaming ya. Beliau menyebutkan dia sendiri Kongde karena gitu. Kahai. Search keluar di TikTok di FYP metu kabeh kuwi. Nasi Kongde. Wah, Kongde ya. Kongde. Oke. Itu sarapan slow living Surabaya Kaki 5 berarti itu. kaki 5 tapi too many crazy rich breakfast in there anjay. Iya, ngomong ke Surabaya. Surabaya, Iya. Itu Oke, tiga oke. ya. Tiga, Jogja. tiga ya, Itu tiga. sementara kalau dirimu nembak kan biasanya nek orang tak interview mesti mikir sih toh. Iya iya. Ini kalau saya di interview mungkin saya juga sama karena mikirnya apa sak kecekel iki mau apa. Oke. Kayak aku ini kayak 3 hari kemarin makan apa aja ya? Gitu ya corona. Cuma ini sak kecekelnya apa ya. Sekitaran studio Netribe ini ada apa aja daerah Gejayan gini gitu. Iya. Cuman kalau diomongin Gejayan daerah sini sih banyak banget ya. Iya, betul betul. Kaki 5 banyak banget sih Ya, sebenarnya kalau sini. Moses ki ya apa paling ya Kera ya aku demen banget itu. Soalnya kan sini kan kampus-kampus toh, Mas. Ya, Jadi ya mesti setuju. akeh panganan. banget. Tapi sejujurnya kalau aku sendiri itu tidak terlalu eksplorasi ya masalah kuliner. Nggak tahu kenapa mangan ki yo paling gur ngono-ngono ya. Kolesterol. Ora. Bah terang Arab ngene iki yo wis ngono gitu loh Mas. Jadi kayak nggak nganu gitu loh, kayak nggak pengen nyobain ini gitu. Santoso, aduh Santoso. Santoso ini Anjay, nggak tahu kamu. Nggak tahu. Bah, itu kemaksiatan zaman dulu. Oke, nanti di search aja di luar sana. Monggo. Oke, tadi katanya Mas Bonang adalah seorang yang introvert gitu, tetapi membranding atau melabeli dirinya di profil adalah seorang sanguin koleris. Ya, di Mana bisa orang sanguin kok introvert? nggak tahu ya. Aku sih nggak gitu istilahnya bocah saiki. Baterai sosialnya itu nggak gitu gede gitu ya. Oke. Kurang lebih kayak social gitu. battery. Social battery-nya nggak Oke, gitu gede, tapi social satu battery. sisi ketika akan meeting ketemu wong sing wah ki wonge kok background-nya ngene itu harus saya mitigasi saya aku kudu ngomong apa dan pembawaanku kudu gimana. Jangan jaim-jaim banget kan kelihatan kita ketemu orang jaimnya minta ampun gitu kelihatan banget, tapi ya tetap stay cool tapi jangan sok asik, santai aja udah. Oh wes gitu, cuma nggak bisa sering-sering atau banyak-banyak dalam satu hari ketemu orang. Oke, iya sih. Itu sih. Iya sih. Tapi kayaknya kebanyakan di generasi kita nggak sih Mas? Mungkin ya. Kayak gitu juga sih. Maksudnya, tapi sorry, aku balik ke tadi sebuah label sanguin koleris gitu ya. Aku nggak tahu ya, itu kan sekarang kan ada istilah apa MBTI. Aku juga belum pernah itu ngetes kayak gimana. Sanguin kolerik ketika itu muncul result itu ketika zaman kuliah. Jadi si dosen ini, bu dosen aku lupa namanya bu siapa. Dia coba kamu ini pertanyaan ini, kamu ntar gini kuesioner gitu. Kuesionernya gitu Oke. segala macam dan risalku ternyata sanguin kolerik gitu. Oke. Kolerik kan tergolong cukup Dominan ya. pemarah, nesunan ngono kuwi ya. Itu berarti kan adalah weakness kita nek nesunan. Itu makanya saya mulai ojo sih rada ngegas sithik bisi. Gitu aja sih. Oke. Tapi bagaimana memahami, maksudnya setelah mengetahui dirinya adalah sanguin kolerik gitu kan. Maksudnya kan sanguin ini orang yang gerapyak ya, setauku ya, tapi pemahamanku mungkin dikit ya. Mungkin orang ya. yang sangat gerapyak gitu. Friendly, charming gitu-gitu mungkin. Kalau sedangkan koleris kan lebih yang ya itu tadi ya, Saklek mungkin lah, bahasa- saklek gitu kan. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Antara
Iya kan, sebetulnya ya secara prinsip aku kan sempat baca buku Personality Plus maybe atau apa itu yang menjelaskan tentang itu gitu. Ini kan dua hal yang sedikit bertentangan, sanguin dan kolerik gitu. Sanguin yang orangnya sangat kemana-mana, kalau orang sekarang bilangnya humble banget gitu kan, koleris dan kayak orangnya saklek gitu. Ini kan terus gimana Mas Bonang itu menghadapi diri sendiri dengan dua gabungan kepribadian ini gitu? Apa ya, kalau ya balik lagi kalau ngomongin sanguin yang tadi humble itu kepake ketika untuk saat ini ya. Kepake ketika aku ya networking, pastilah networking. Kedua untuk konten dalam arti ya kenapa fokus di konten karena ternyata brandku Bonds tuh harus ada sosok yang untuk konten. Awalnya tuh aku nggak mau Mas di depan kamera, pengennya di belakang aja. Kok makin kesini kok nggak bisa ya, kayaknya harus di depan sih. Gitu. Apakah semua brand saat ini tuh harus memiliki sosok yang menjadi ditonjolkan gitu? Kenapa saya konten? Soalnya saya didorong ada salah satu konten kreator beberapa di Jogja dan Jakarta. Itu Mas ngonteno please. Ketika kamu konten yang dulunya pakai HP Android buluk kayak gitu, struktur video mungkin oke loh gitu loh. Soalnya karena mungkin di era kita angkatan 2010, mungkin di 2015 ke 2000 sebelum pandemi nontonannya lah YouTube vlog-vlognya wong-wong gitu. Betul. Jadi ada tes ininya ya. Ada tes YouTuber vlog zaman era itu. Ya aku sih shout out untuk Mas yang sering aku tonton dan aku menikmati banget, cuma vlog nggak panjang banget, under 5 menit ya max 5 menit lah. Andira Pramanta itu aku demen banget, itu gengnya apa partnernya si Gofar Hilman pas di Hard Rock kalau nggak salah. Itu era-eranya dia vlog sama keluarganya di Korea itu seru banget. Itu salah satu apa ya? Ibaratnya referensiku loh ketika membuat video kayak gitu. Terus apalagi ya mungkin era-era itu, habis itu apalagi ketika dua temen ini aku nyebut aja deh. Yang pertama yang Mas ganti iPhone, HP-mu elek. CC itu Mbak Merica itu dia, aku makasih banget sebelumnya. Oke, siap. Bentar. Aku juga ini sepertinya butuh nih, harus nih. Itu di 2024 baru aku nikah lah waktu itu. Terus di 2024 juga yang akhirnya ada sebuah quotes yang dirimu ucapkan tadi adalah sebuah brand, sebuah produk itu harus ada sosok itu. Orang ini nge-push aku, Mas ngonteno juga sama. Farhan Evener dah. Itu ternyata tuh kita punya irisan pertemanan yang sama mungkin dari 2010-an, mainan Twitteran awal 2009-2010. Kayak gitu, lingkaran blogger. Dulu aku juga ngeblog, nulis. Habis itu ya awalnya di blog pribadi, terus bantuin ada kontributor di sebuah blog tech startup. Gitu. Kalau tahu Daily Social, saya sempat nulis di Daily Social kayak gitu. Terus habis itu dia bilang ngonteno depan kamera nih kayak gitu kan. Akhirnya mau nggak mau harus menerabas tembok itulah ya. Itu harus disikat lah, jangan denial terhadap itu kayak gitu. Setelah menjalani itu apakah memang seberdampak itu sosok ini tuh ngonten untuk brand? Ya pastinya minggu-minggu awal bulan-bulan pertama ya enggak ya. Ya pasti. Setelah cah marketing ya saya tetap melakukan apa yang dilakukan formula anak-anak marketing segala macam, itu adalah A/B testing dulu. 3 bulan di awal tiap hari nonstop. 1 hari 1. 3 bulan di awal itu dia mulai Juli 2024 ternyata ya A/B testing adalah cari formula konten video mana sih yang mesti rame nih kalau ngono kuwi. Ternyata jawaban paling simpel adalah bukan cinematic video, bukan apapun, ya daily activity udah gitu. Itu paling gampang untuk dilakukan ya? Dilakukan, direplikasi, dibikin, kamu ngedit aja nggak effort. Iya. Gitu. Ibarat kata pakai aplikasi CapCut, pakai AI cutternya CapCut itu, wes paling malas gue. Itu bisa gitu loh di situ. Dan menurutku itu ya udah pada akhirnya impactnya apa, kalau ketika dampaknya impactnya di sales ya why not gitu. Gitu sih. Aku sempat dapat quotes dari Gary Vaynerchuk kalau tahu. Gary V. Tahu. Itu dia bilang kayak kalau mau konsisten konten itu stop creating, start documenting katanya kan gitu. Karena kalau kamu memaksa dirimu untuk harus menciptakan apa, kamu akan kehabisan ide. Tapi kalau kamu dokumentasi, kamu tuh ya itu kan keseharianmu gitu kayak. Pada akhirnya apa ya?
ya ini omongannya orang-orang yang apa jenenge ya bagus, ada bagusnya ada enggaknya. Ketika kowe sadar akan dirimu sendiri kan kadang-kadang itu jadi benteng kemalasanmu toh. Tapi jangan dong. Misalkan wah aku nggak bisa gini, aku tuh gini. Kan kadang-kadang ya itu bentengmu apa kamu emang ada weakness di situ atau kamu malas melakukan aja gitu. Iya, kadang-kadang kita sendiri yang bikin tembok-tembok itu gitu. Terus akhirnya yang saya lakukan tadi itu apa kui mau yang mungkin Gary V bilang ya bisa jadi benar adanya yang saya lakukan. Ya oke aku mau posisi mau besok ya seret. Iya. Sadar Mas. Kopi ini enak. Promo poin ya. Poin. Terus habis itu tadi saya melakukan kui mau daily activity post yang enggak ada effort. Udah post. Lu ada impact di sales ya udah gitu. Oke. Seberapa besar sebenarnya dampak konten-konten yang Mas Bonang bikin terhadap sales? Lumayan, tapi pada akhirnya ketika saya udah ibarat kata setengah tahun, wah ini setengah tahun masa hard selling mulu nih. Dalam arti ya walaupun konten-kontenku sangat soft selling yaitu cuma hospitality, bungkusi kaleng kirim neng di kayak gitu atau menjamu apa istilahnya? Menjamu ojol-ojol. Saya nyebutnya kadang-kadang agak kasar nyebut ojol gitu. Juru antar itu paling enak ya. Paling enak. Lebih enak ya, lebih enak didengar. Kalau ngomongin baca buku tuh saya malah demen baca buku-buku puisi, Mas. Jadi mencari kosakata itu dari buku-buku itu gitu. Tapi kalau buku-buku motivasi kayak sing abot-abot novel gitu, kayaknya enggak deh. Aku lebih seneng baca buku puisinya siapa gitu. Ya walaupun enggak jadi pujangga ya dan tulisanku bukan pujangga banget, tapi ya paling enggak mensadar beberapa punya perbendaharaan kata baru. Ya, itu. Terus satu itu tadi sampai kui mau melakukan itu hal tiap hari, udah impact di sales yo. Akhirnya kalau impact di sales kutok ki ketoke ya nggak tahu ya apakah ada impact buat orang-orang. Besok aku punya warung pengen kayak masnya ini hospitality-nya bagus banget gini. Ya itu mungkin salah satu referensi. Kamu nggak tahu aja aku di belakangnya gimana gitu. Satu itu, kedua apalagi ya akan sangat egois kalau aku nggak membangun ekosistem di struktur kontenku baik di akunnya Bones Fabric maupun akunku pribadi Bonang Seto Aji. Kui ketoke ngeramekke kiwotengen sekitar ekosistem Kampung Gampingan opo sih? Aku kepikirannya itu di situ. That's why aku mulai bikin aktivasi yang di konten ya. Contoh ya. Aku ngambil minta tolong beberapa KOL segala macam. Aku nggak mau hard selling di Bones. Please kamu bikin kayak 5 rekomendasi kalau kamu di area Wiro Brajan tuh kemana aja. Awalnya sebelum saya ngonten saya melakukan itu. Belum berani di depan kamera ya. Iya. Contoh beberapa KOL tuh saya minta coba ntar 5 aku langsung minta tolong aku ada list kamu nggak usah udah sebutin ini rekomendasinya ini endingnya tempatku Bones Fabric. Contoh kalau di daerahku sih ya paling ya bakso belokan CNM tadi itu yang kita sebelum start tadi bilang Pak Tris tuh, terus habis itu ada sempat aku kontenin sama Mas Bagus Tikus itu apa tongseng ayam dan sapi buses yang hijrah itu. Dulu jualan Nun Sewu Sengsu. Hijrah. Terus itu daerah situ juga ya? Oh, sak kamu karo tonggoku kuwi beda RT. Aku jujur enggak pernah makan di si Sengsunya itu. Tapi satu sisi ketika tahu dia hijrah dan dilalah kakakku masku tuku tongsengnya diganti dengan ayam dan sapi antara dua itu kok ya enak banget. Berarti menurutku adalah apapun objeknya nek corone masake bener kudune aman. Enak kudune enak. Itu aja sih. Jadi pelajaran aku yang ya sebagai apa ya peracik juga di kombucha segala macam di situ. Ya paling itu ekosistem adalah ngeramekke the name whole of Gampingan Kampung itu kayak gimana dan mungkin akan aku lakukan juga bakalan aku lakukan nggak mungkin lagi ya bakalan akan aku lakukan di Bumijo juga sih Mas kayak gitu. Oke. Gitu. Next question. Aku ngelihat beberapa konten dari Mas Bonang lah entah di kontennya Mas Bonang sendiri atau di tempat orang lain gitu tuh kan selalu menekankan bagaimana penjualan awal dari Bones ini gitu. Gimana? Mas Bonang sendirilah yang ngenyelesin Bones ini dari awal gitu. Aku nangkapnya gitu ya. Mungkin salah tapi aku nangkapnya esensinya tuh seperti itu. Nah, pertanyaanku tuh adalah apakah kita nih sebagai pemilik UMKM gitu memang harus memiliki skill jualan dalam tanda kutip untuk rintis bisnis kita gitu? Sayangnya iya. Oke. Mas Bonang kan sanguin. Aku kalau tes itu adalah koleris melankolis.
Pujangga sekali, pantas bikin konten ya. Enggak, maksudku adalah aku tuh sebetulnya aslinya itu super duper introvert. Oke. Ya kan kebayang kan koleris melankolis, dia lebih banyak berpikir dengan otaknya daripada manusia lain gitu. So gimana caranya aku bisa jualan produkku gitu loh Mas? Apakah orang-orang sepertiku tuh nggak ditakdirkan untuk merintis bisnis gitu? Dilatih sih Mas. Aku tuh jujur pas zaman kerja di kerjaan sebelumnya, aku orang yang amat sangat demam panggung dan nervousan kalau ketika di public speaking. That's why kalau sekarang ditawarin, Mas jadi pembicara di sini, enggak. Aku terima enggak sih. Untuk panggung, misalkan kita cuma intimate gini ya, podcast gini ya masih bisa tak iyain lah. Karena balik lagi tadi sosial baterai. Ketika nonton mau kayak gitu, aduh ya Allah, kayak banget. Tapi itu emang jadi tembok yang bikin tembok ya kita sendiri. Cuma kita terabas. Oh ya udah ternyata cuma gitu doang. Kayak gitu. Dan balik lagi tetap dilatih ternyata tuh. Balik lagi kalau ngomongin konteksnya saya dan Bones, ya aku mau tetap piye carane dirimu pinter nulis, dirimu pinter bikin kata-kata, apalagi podcastmu, konten-kontenmu di Tribes tuh oke banget. Itu bisa loh kamu bikin cara penyampaian, cara jualan yang orang yang mungkin tanda kutip calon klienmu tuh akan tertarik. At least akan tertarik dulu. Oh ini menarik nih. Aku dapat margin segini nih. Kan pasti kalau jualan itu hitungannya dia dapat benefit apa selain value atau apa ya tetap apa jenenge perihal duit ya kayak gitu ya. Itu sih kurang lebih. Iya. Tapi justru aku kebalikan loh Mas Bonang. Aku kalau ngomong di depan panggung itu aku lebih pede. Karena mungkin aku ngerangkai kata-katanya, ya kan? Maksudnya kan aku kebayang nggak sih Mas? Maksudnya kayak kita sebagai orang yang lebih introvert, lebih banyak berpikir sendiri, kita merangkai kata-kata dan kita pede untuk speech di depan panggung gitu. Tapi saat ketemu orang harus menawarkan produk dan lain sebagainya yang terlalu intimate, itu justru aku kayak deg-degan banget nih. Gitu. Apalagi ini orang high profile gitu contohnya gitu ya. Bener. Tapi memang aku pernah baca, tapi lupa aku di mana aku pernah baca memang kecenderungannya orang introvert tuh lebih bagus public speakingnya. Yes. Tapi tidak bagus dalam itu tadi sosialnya. Iya. Gitu. Aku ketemu pertama kali dirimu tuh di openingin aku kalau yes, betul. Bener ya. Di mana di Sudirman. Kota Baru Sudirman. Tribun, yang sekarang ada dalbenya itu. Yes. Itu ini yang Masnya Trap. Waktu itu aku ngobrol sama orang-orang nakut dulu tuh Mas Onik segala macam dan Mas Robert tuh. Oh ya udah kenalan tuh kita dikenalin sama si Mas Robert atau Mas Onik waktu itu kalau nggak salah. Iya, antara dua itulah si dinamik duo di situ. Ya udah kenalan gitu. Iya. Gitu. Ya gitu Mas, maksudnya aku tuh kalau di dalam sosial gitu ya udah gitu. Terus aku lebih baik senang menyendiri gitu loh. Tapi kalau suruh ngomong di depan umum gitu, yang aku udah siapkan, aku pede gitu. Caranya lebih Mas dari public speaking Mas. Maksudnya aku susah juga ya. Ya pada akhirnya kita punya sadar diri akan strength dan weakness kita tuh adalah suatu hal yang paling penting sih. Iya sih. Tapi yang kadang-kadang gemes itu Mas adalah orang-orang yang udah tahu nih strong and weakness-nya, tapi membuat weakness-nya itu menjadi alasan untuk tidak melakukan itu seperti yang tadi jenengan bilang. Banyak kan? Maksudnya sorry bukan mau mendiskreditkan suatu generasi, tapi aku ketemu Gen Z sering banget tuh kayak gitu. Oh iya Mas, bukan job deskku misal gitu. Mas dulu kan aku nggak diajarin ini sekolah. Oh, wow. Terus? Wow. Ya pilihan sih pada akhirnya. Iya sih, pilihan sih, kita nggak bisa memaksakan. Ya balik lagi apa ya? Ya bisa membuat orang baik tuh biar dia yang bikin dia baik sendiri. Oke. Sorry agak bantu. Oke. Sorry aku potong sedikit Mas. Dari tadi obrolan kita, lebih enak jualan B2B atau B2C? Karena aku orangnya introvert. Oke. B2B ya. Bones itu kan awalnya B2B ya? Ya. Awalnya B2B. Awalnya lebih demen Mas B2B Mas. Iya. Supply kan. Maksudnya supply ke coffee shop gitu kan, resto dan lain sebagainya kan. Karena aku pertama kali sering ketemu Bones itu justru di etalasenya coffee shop gitu kan. Nah, terus baru ketemu kontennya Mas Bonang, baru tahu justru kalau misalkan Bones itu juga punya store sendiri gitu. Akhirnya mendeklar untuk ada store sendiri. Kenapa akhirnya nggak berpindah juga ya, nambah bisnis model baru dari B2B ke B2C? Oh, omset Mas. Balik lagi, sales is everything. Iya, sales everything lah maksudnya. Iya sih. Yang menggerakkan roda bisnis soalnya. Branding bagus jangka panjang. Tapi apakah
bisa untuk membranding bagus tuh pakai apa ya, pakai hasil-hasil salesnya itu sih. Nggak punya bensin dong kalau nggak punya sales. Yo cash flow is king lah, Iya, cash flow is king lah, harus memperbaiki cash flow kita. Terus habis itu naik cash flow-nya aman, ya kita mau mengeksplorasi perihal branding atau cara jualan yang apapun tuh bisa kita eksplorasi kayak gitu. Apakah supply ke coffee shop udah nggak menjanjikan lagi? Apakah supply ke coffee shop udah nggak menjanjikan lagi? Nggak juga, masih Nggak bagus, juga? masih bagus. Kalau takaran masih besar mana nih? Aku Antara naik B2B nggak hitung-hitung ya, tapi kalau whole B2B itu ya mungkin kami ya di atas 50% lah. Oh, masih di atas 50% ya? Oke. Lebih happy mas, karena Lebih ibarat oke lah kalau B2B kan ngomongin pasti di Bond sendiri kita nggak gitu ambil margin gede-gede ya. Oke. Aku istilah gimana ya? Aku cukup menerapkan konsep-konsep pedagang lama mas, pedagang tua. Gimana zaman tuh? dulu. Gimana tuh? Ketika kita punya produk dan ada orang yang mau ngejualin produk kita, orang yang ngejualin produk kita tuh harus lebih kaya dari kita. Loh, Paham nggak? kok? Oh iya dong. Lu kok sebentar. Oh iya dong. Lah terus gimana itu? Ini aku jual kopi nih. Oke. Ada roast bean lah, Heeh. roastery gitu, jualin ke coffee shop ini. Heeh. Pasti coffee shop ambil yang roast bean yang enak, regone murah, availability-nya ada, Iya, oke. konsisten, Ya ya. tadi konsisten juga segala macem. Terus habis itu, ketika tak dolening customer, badi kuwi gede loh juga roast bean kok ini. Oke, iya. Iya kan, iya kan? Iya. Tapi kalau sampai statementnya lebih kaya dari kita, lah terus Oh lah iya dong. Kita mainan volume pada akhirnya. Gitu. Oke ya, karena kita tidak hanya mensuplai di satu itu ya. Ya balik lagi, iya mas. Mumet kita jadi pek dewe lah. Harus dibagi-bagi pusing tuh. Pusing tuh harus dibagi-bagi. Masa kita juga harus jualan ke B2C terus Iya, kayak iya gitu. sih. Jadi Betul sih. siapapun yang ngejualin produk kita, mau kalau di tempatku tuh mau dia coffee shop, mau dia F&B, mau dia toko atau retail, mereka happy ngejualin produknya Bonds kayak gitu. Happy dalam arti ya emang satu produknya bisa dinikmati halayak umum. Betul. Karena kami di soft kombucha ngarahnya nggak yang terlalu strong banget. Kedua, mereka ngejualin tuh margin mereka tebel. Oke. Gitu. Otomatis mereka akan happy, mereka repeat dong, gitu kan ya. Happy, sebenarnya. repeat, willingly untuk word of mouth merekomendasikan. Oke. Jawabannya apa? Getok tularnya Iya, itu getok ke. tular. Udah lu apa kalau teman-teman Jakarta ya, aku sih shout out banget ada satu coffee shop di Jakarta. Coffee shop di Jakarta yang menerima produknya Bonds pertama kali adalah Brooklyn Coffee Pangpol. Oke. Beliau baik banget sih, Luki ini si abangku. Nah, terus habis itu Sampai dia rekomendasikan lah itu. ya ke teman-teman lingkaran mainnya dia, jakselnya dia. Gitu Yes, sih. yes. Ini pakai ini aja, barangnya ada terus. Jadi ketika pertama kali deg-degan juga kan, dirimu kan bilang kalau ketemu orang yang high profile, Iya dong. dodolan, deg-degan. Sama sebagai Sama anak ya? Sama ya? sebagai anak kabupaten Yogyo tiba-tiba merono ran Iya duwe sih. nunut nggonis pupuku kan kala itu kemana-mana nggo ride MRT segala macam sampai sekarang sih. Itu posisi apa namanya ketemu orang baru di Jakarta kan suatu hal yang challenging pakai banget ya. Iya sih, betul. Deg-degan ya. Betul. Ya udah akhirnya saya ya udahlah pada umumnya kita kenalan lah, sopan, say hi, jangan so asik, jangan ngelunjak, Iya. jangan hard selling banget. Udah aku jelasin aja. Aku langsung nggak to the point diambil harga berapa segala macam. Ini produkku ini ada 6 varian. Nanti kemasannya kalian kan waktu itu kalau sampling aku masih pakai botol plastik ngono gitu. Ayo produksi kalengnya dong waktu itu namanya juga merintis. Terus habis itu besok kemasannya apa kaleng gitu. Last question dia bilang ada terus nggak barangnya? Ada. Oke. Jadi yang dicari sebuah apapun produknya, availability, ketersediaan itu suatu hal yang sangatlah penting. Gimana dirimu memastikan barang itu pasti selalu ready? Ya produksi sih oke. Nggak takut kebuang? Nggak takut kebuang. Ya tergantung ketika overstock maksudnya. Oh, overstock. Ya udah kita tergantung marketingnya mau dibuang kemana. Channel distribusi kan banyak banget mas, nggak cuma B2B, nggak cuma B2C. Paham nggak? Maksudnya bisa jadi ketika besok kita gini deh. Adaptif dan disruptif anjir. Apa lagi ini, bahasa apa lagi? Adaptasi harus beradaptasi ketika ada disrupsi something. Oke. Ada hal baru nih Iya. mendisrupsi nih. Contoh mungkin yang desainer saya gini, wah saya Digantikan AI, ya, sesuk aku piye ya gitu-gitulah. Atau mungkin apalagi ya, toko-toko aku udah punya toko gede gitu online juga gimana? Mungkin era-era
awal-awal pandemi kan gitu. Ini gara-gara TikTok Live nih pasar jadi sepi gini-gini, ada yang bilang kayak gitu. Ya udah kita tetap stay agile aja sih. So gimana caranya? Gimana cara stay agile? Maksudnya kan dengan berbagai, apalagi sekarang era sekarang itu disrupsi itu kayak terus-terusan aja gitu. Ikutin aja udah. Polanya sama, platformnya yang beda. Ya misalkan kita ngomongin live shopping ya, either di TikTok maupun ini bu TikTok post Shopee. Enggak apa-apa, boleh aman. Itu posisi mereka kan live shopping live. Yes. Itu kan kalau ngomongin pola pattern itu sama aja kita datang ke kios neng pasar ngendi neng toko ngendi takon bakule langsung. Ini berapa harganya Ko, ini berapa harganya Om, ini berapa harganya Pak Haji gitu-gitu misalkan gitu. Oh ya segini nih, bahannya apa? Bagus, ada yang warna ini enggak? Oh ini kalau di TikTok apa di live shopping apa? Oh ada nih warnanya, ini spill etalase ini aku sematkan dulu ya. Warnanya ini keluarin lah itu kacamata misal apa gitu. Medianya saja yang berbeda. Iya, platformnya aja yang beda. Pola sama. Aku sangat percaya dengan pattern itu akan terulang walaupun media atau platformnya berbeda. So disrupsi apa yang terjadi di ekosistemnya Bonds ini? Semua pasti akan ada disrupsinya ya. Ini nggak ada, soalnya kan sekarang juga banyak yang ngeluarin kombucha juga kan? Iya pasti. Iya kan, mulai banyak. Maybe mungkin Bonds salah satu perintisnya lah gitu. Cuman Enggak waktu itu kan belum banyak. 2020 kan maksudnya belum rame lah kombucha, nggak serame sekarang gitu. Sekarang kan kayak coffee shop pasti bikin sendiri. Iya bikin sendiri kombucha dan lain sebagainya. Apakah itu jadi masalah gitu buat Bonds? Ya ketar-ketir sih ya pasti ada suatu kekhawatiran ya. Tapi balik lagi, ngapain mikirin kompetitor, mending ngapeki produk dhewe gitu. Kita sudah BPOM, kita sudah sertifikasi halal, jadi semuanya hygiene. Nek ditanya, ini alkoholnya berapa? Oh, kita sesuai dengan takaran sesuai fatwa MUI 2018 nomor 10 di bawah 0,5% gitu-gitu. Gitu, Oke, ini aku baru tahu. Jadi sebetulnya kombucha itu tetap ada kadar alkoholnya. Pasti. Semua minuman fermentasi pasti ada kadar alkoholnya. Tapi yang di fatwa halal itu yang di bawah 0,5. Fatwa MUI tahun 2018 nomor 10 sampai apal rek. Soalnya kita ditekoni terus sih. Itu adalah minuman, ini saya sadur ya secara singkatnya adalah kalau ada minuman yang mengandung kadar alkohol 0,5% itu tidak bisa dikatakan halal. So, harus di bawah itu. Harus di bawah 0,5%. Pahit-pahitnya 0,49 tapi ya ojo lah. Tempat kami ya di 0,2, 0,3 gitu-gitulah. Oh, masih rendah ya? Masih jauh ya? Masih rendah. Oh. Tapi balik lagi ketika posisinya nek misalkan kita ibarat kata kombucha itu di awal walaupun misalkan potensial untuk alkoholnya di 1%, itu niatan bikin kombucha itu tidak dijadikan homer, minuman yang memabukkan. Oke. Ya kokain paling tadi cuka era ya kokain ngombe sidik ya mangsur gitu gitu. Mencret gitu. Mencret gitu. Lebih halus dikit gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Tetap ya mending ngapain produk awak dhewe. Oke. Fokus di produk sendiri daripada mikirin pasarnya gimana. Bikin kombucha tuh banyak buffernya ya. Apa? Buffernya durasi fermentasi. 7 Berapa hari, lama sih sebetulnya? 7 hari gitu-gitu. Normalnya 7 hari memang. Nah, pertanyaannya nih sekali dalam satu batch 7 hari, itu kamu dalam satu batch itu bisa berapa liter atau bisa berapa kaleng kayak gitu. Nah, makanya tadi aku tetap availability itu matters lah. Orang bakalan nyari yang ada. Pernah nggak? Apapun itu. Pernah nggak menghadapi situasi kehabisan stok? Oh pernah. So apa yang dilakukan? Maaf ya. Maaf ya. Itu kejadian tahun lalu pas Lebaran Idul Fitri. Anjir tuh kehabisan stok banget tuh Pak. Kita udah prepare nggak? Itu masih di satu tempat doang yang di Gampingan. Kita udah prepare, udah stok, udah banyakin kulkas, dah brol gitu. Kok ya wis tulis cetrot tutup Mas di tengah kampung yang dalane cilik bendik ngono kuwi. Sing teko ya akeh lagi kene halal bihalal ning jero omah meneh kayak gitu loh posisinya. Gitu. Ada dan aja. tetap dilayani. Duit. Nah gitulah maksudnya tetap kita tadi availability matters ketika punya apapun usahanya. Mungkin juga berlaku di media podcast siapa sih Tribes ini.
hospitality matters lah. Iya sih. Harus. Iya sih, betul. Kowe teko ning warunge wong diculasi, dijudeki. Iya. Yo nek panganane enak nek ora. Nah, iya sih betul. Pasti ada satu hal yang kita tolerir gitu loh. Betul. Oh bakulnya judes, tapi panganannya enak kok. Iya, Atau bener-bener enak kok, kopinya enak kok. Itu nggak apa-apa gitu. Oke. Tapi tiba-tiba kalau enggak, itu kan pada akhirnya membuat persepsi, apa bukan persepsi sih. Ketika orang kali pertama ke sana mendapatkan experience itu kan bad experience, Iya, impresi di betul. awal kayak Betul, gitu. betul. Itu Tapi sih. kalau suruh milih, Mas Bonang, better produknya nggak enak tapi pedagangnya enak, nyamuk kok enak pedagangnya enak ya? Kok sih? Tur lanang. Waduh. Mending produknya nggak enak tapi pedagangnya tuh ramah, atau produknya enak tapi pedagangnya judes. Nggak mending semua sih. Nggak mending semua Nggak ya? mending semua. Tetap dua-duanya Itu plus harus minus. Maksudnya kalau produknya enak, pedagangnya judes, ini bisa ditolerir. Oh, pasti orang akan repeat ke sana kan banyak toh yang warung-warung legend yang Iya. seperti itu. Ya karena menang suil legend dan dilalah ya enak wae, Iya. enak banget kayak gitu. Terus kalau produknya kurang oke tapi anune oke itu juga bisa jadi poin plus juga. Kesana ramah, kesana lagi lah. Jadi ada hal intimate yang si brand ini atau si warung ini, kedai ini, gue ini mensiasati psikologi si customer sehingga ada hal intimate yang aku disaupo ini kan banyak customer yang kesepian yang datang ke coffee shop gara-gara cuma selamat datang kayak gitu. Itu sedih juga loh kadang-kadang loh menurutku. Krisna Ya. sering kayak gitu, Mas. Aduh. Krisna sering kayak gitu. Kok nggak biru? Krishna biru. Beda. Itu sih maksudnya balik lagi semuanya sih penting sih, nggak boleh. Ya misalkan kita membuat usaha baru, nah iso semua komponen ini terpenuhi gitu aja sih. Oke. Ya sesimpel terima kasih dan minta maaf dan memohon minta tolong gitu tuh basic Oke. Iya. manusia pada umumnya kayak gitulah. Betul. Aku kan lihat kontennya Mas Bonang, gitu kan. Kayaknya itu supel banget gitu sama customer gitu. Maksudnya kayak customer dateng itu bisa ngobrol apa kayak enak banget gitu, kayak ngalir gitu. Apa? Itu gimana ceritanya? Maksudnya kayak nggak capek po? Kalau aku ngebayanginnya capek kalau aku suruh kayak gitu. Kalau cuma intimate doang aku masih bisa. Tapi Tapi ini ketika brol kayak ngono kayak wah masya Allah tabarakallah ya Allah ya Rabbi. Itu aku masih mencoba untuk bisa tapi nggak bisa sering-sering. tetap capek juga. Capek juga. Iya sih. Itu misalkan cuma 3 orang, 4 orang, kadang-kadang pada yang 6 orang gitu. Sama meneh nek rombongannya ibu-ibu, aduh ya Allah, bukan mendeskripsikan ibu-ibu tapi kadang-kadang bahasanya gimana ya? Curiosity-nya mereka tuh banyak Cerita beda-beda iya, gitu. iya. Ini bertanya apa, ini tanya apa? Ya, bentar Bu, saya tanya ini. Itu sih itu. Oke. Balik lagi yang ketika tak tanyain dari mana kayak kemarin yang postingan yang kemarin banget tuh yang aku posting hari ini dari Probolinggo. Probolinggo ini adalah salah satu kabupaten daerah untuk menuju kita ke Bromo via Surabaya Pasuruan kasarane ngono gitu. Nek nonton jazz gunung ya suka kono juga kayak gitu. Oke, Probolinggonya mana? Aku juga sok tahu aja sih. Yes. Pokoknya pelajaran geografi itu atau macak Google Maps sih, nek kono ono apa-apa gitu aja sih. Jadi lebih ke SKSD sok tak apa bahasa basi ya iya. Cuma kan kadang-kadang itu suatu hal penting dalam hospitality di sebuah kita menjalani usaha brand kedai apapun menurutku itu. Itu sih. Oke. Yes, aku nggak kebayangin sih. Itulah kenapa aku kalau bikin kedai nggak pernah sukses, Mas. Oh pernah juga tadi di rumah? Pernah Mas. Wow. Tapi ya gue, Mas, aku soalnya tuh nggak bisa membedakan makanan itu enak sama enak banget buat aku. Jadi aku nggak tahu produkku tuh Soon enak. or later menurutku dirimu harus ikut kelas sensory class. Sensori ya. Aku sampai ikutan, Mas. Penting itu. Melatih lidah. Iya. Melatih lidah ya. Yang umami, yang pahit, manis, asem, apa meneh? Gurih Iya, gitu-gitu. Oh, itu kepake mungkin nggak cuma di kopi doang ya. Di semua makanan di ya. dunia instrumen variabel apapun itu kepake semua. Soalnya aku kabeh mangan tak kayak kecap, Mas, mangan. Bu. Ya nggak apa-apa sih. Ya soto Pak Marto dine kecap ya tambahin lagi aku setuju. Setuju itu. Mas, aku ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama,
ada nggak efek kesehatan dari kita minum kombucha? Kalau kita googling, kalau kita surfing dicari searching di internet ataupun even ChatGPT, yang satu kata muncul terus adalah probiotik. Bakteri baik yang bagus untuk pencernaan kita. Oh, berpengaruhnya pertama ke usus berarti ya, pencernaan. Pencernaan. Ya dari lambung, usus sampai BAB segala macam itu, wow, plong, enak banget. Oh, memang itu testimoni pribadi emang kayak gitu yang dirasakan? Saya pribadi ya, tapi beberapa orang bilang kayak gitu. Ada juga yang bilang kalau tubuh kita bermasalah dengan pencernaan, ada yang masalah sama tubuh kita. Misalkan angel ngising, berarti ono something sing ora beres lah. Nggak gitu. beres di tubuh kita. Salah satunya bikin beres itu adalah menyehatkan pencernaan kita. Ada yang bilang juga kalau pencernaan kita sehat lancar, berarti kita potensial untuk happy. Oke, iya sih, iya gitu. sih. Sembelit ya bakal happy sih. Mas. Iya sih, kayak gitu. Berapa durasi yang oke? Ya, durasi apa? Dosis yang oke. Dosis, okay. Minum kombucha gitu. Aku baca beberapa jurnal. Itu 1 hari sekitar 8 oz untuk manusia dewasa ya. 8 oz tak konversi ya sekitar 236, bla 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 mililiter. Makanya tempat kami tak set di 240 mili bukan 250 mili. Ini bukan karena alasan golek body tapi karena based on jurnal itu tadi sih. Berarti satu kalian itu 240 konsumsi mili ini hari. Satu hari. Oh, idealnya satu hari. Oke. Gitu. Dan itu aman dikonsumsi reguler setiap hari? Aman. So far masih aman lah ya. Banget. Aku sih lebih seneng tuh minumnya ya sore ke malam sih. Kenapa? Karena ketika sore ke malam kamu konsum kombucha apapun probiotiknya ya, cuma kombucha ya. Ntar kamu tidur, pas kamu tidur bekerja. Besok bangun pagi, mungkin pas belum mau sholat subuh atau bangun olahraga gitu, pupmu enak banget, BAB-mu enak banget kayak gitu. Ya ritual pagi hari itu. Aku sempet 2023 itu collab sama ada satu seniman Bandung, Seni Kanji. Aku bikin kaos mas, poster sama mereka, poster. Artworknya adalah akan minta tolong si yang punya Seni Kanji si Ko Julis itu, kok kata-katanya lu aja kok, aku bilang gitu. Mas kamu aja mas, aduh tunggu seminggu dulu deh, semedi dulu nih cari referensi kata gitu. Ada beberapa 3 kalimat akhirnya saya sodorkan ke si Seni Kanji. Pagi sporty ini tak teh ya, sportea. Oh ya, oke. Masih teh. Sore fermented tea secara kombucha. Malam party, tea partea gitu. Aku sempat bikin quotes itu, masih available juga tuh tak gawe kaos sama tote bag doang sih. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Itu salah satu first timerku collab sama seniman. Sampai sekarang aku produce terus tuh. Seru soalnya. Jadi Mas Bonang, apa yang banyak orang nggak ketahui tentang kombucha? Kita minum makhluk hidup. Kok saya aku bayangin langsung jadi aneh loh Mas. Dirimu ngomong kita minum makhluk hidup itu kita, aku bayangin jadi aneh loh. Karena air, teh dan gula difermentasi dengan SCOBY. SCOBY itu apa sih Mas? Jamur yang buat kombucha yang sering FYP itu loh, koyo gajah khusus koyor itu. Oh itu namanya SCOBY. SCOBY, SCOBY itu akronim dari Symbiotic Culture of Bacterial and Yeast. Istilah itu ditemukan ada salah satu FGD yang pegiat fermentasi di tahun 94. Oh, itu tuh jamur dari dari apa sebetulnya? Koloni dari bakteri dan ragi sehingga membentuk jamur itu. Oh. Ketika air teh dan gula secara teh manis difermentasi dengan si biang si jamur SCOBY itu difermentasi 7 sampai 14 hari dia akan jadi probiotik. Jamurnya itu makanannya itu si glukos atau kadar manis yang ada dari teh manis tadi. Dia mengonvert menambah bakteri baik hidup. That's why aku bilang kita minum makhluk hidup. Mengkonvert itu, gulanya dimakan sama dia, dicerna, dihasilkan CO2. That's why kombucha itu sparkling dari hasil fermentasi itu. Kayak gitu. Fun fact yang lain adalah di mungkin tahun 70 sampai 90 kombucha itu sudah ada di Indonesia anyway. Di mana Mas? Jawa Tengahan, beberapa titik dikonsumsi untuk apa dulu? Kayak gitu. Memang dulu istilahnya bukan kombucha. Jadi teh jamur. Teh jamur terus si SCOBY-nya orang-orang pada nyebut jamur teh atau jamur DIPO. DIPO. Itu ada satu kejadian di tahun 80-an aku dengar dari orang daerah Wonosobo Dieng ngono loh. Jadi itu ada wabah yang gara-gara tikus, tapi bukan pes ya. Kala itu orang kalau mau tahan nggak kena si penyakit itu endemik itu tuh
harus minum teh jamur, harus minum teh sing kuwi sik dikum-kumi jamur dipo kayak gitu. Dan itu sebetulnya kombucha Sebetulnya sama. kombucha sama. Oh. Kayak gitu. Dan kombucha tuh istilahnya baru-baru ini aja sebenarnya. Mungkin ya 10-20 tahun terakhir disebut kombucha. Dan posisinya orang zaman dulu even di daerah ngendi aku sempat ada temen bule itu dia dari daerah Rusia atau itu Eropa Timur gitu. Mereka menyebut dengan bahasanya mereka tuh tea kvass tuh pasti jamur, teh jamur. Oh. Kayak gitu. Esensinya memang jamur itu ya berarti. Teh Ya jamur. probiotiknya itu tadi sebenarnya. Oke. Ya. Itu fun fact yang menurutku sangat amat lucu dan menarik untuk diulik sih. Iya sih, tapi statement kita minum makhluk hidup itu Itu paling penak itu minum makhluk hidup ya bakteri baik bakteri baik ya. yang bagus sih. untuk pencernaan tubuh kita. Ya, Kayak gitu. oke. So, oke. Aku masuk ke pertanyaan terakhir. Dulu kan budaya di Indonesia itu lebih ke teh. Yes. Zaman dulu. Ya. Terus sekarang beralih ke kopi. Ya. Ya, budaya kopi itu coffee shop bertumbuh dan lain sebagainya. Apakah kombucha nantinya akan menggeser kopi? Menurut Mas Bonang? Selaras sih. Selaras ya. Selaras mungkin masih di bawahnya kopi menurutku. Oke. Pendamping lah. Aku nggak bilang, aku nggak akan lebih overpower untuk mengatakan kombucha lebih baik dari kopi atau apapun. Semuanya selaras. Even kalau kita ngomongin flow barista di sebuah coffee shop deh. Oke. Ketika ada sebuah minum kombucha atau minuman yang ready to drink, mereka happy sekali. Iya sih ya. Karena rangga wis Iya, tinggal serve serve doang, doang. Itu juga satu happy baristanya nggak gitu capek. Kedua salesnya Muter juga juga. cukup cepat gitu. Iya sih. Tiba-tiba kalau ada install POS notif di HP ya tang ding terus tuh kayak gitu. Itu salah satu menurutku sih nggak bisa menggeser atau mengalahkan pendampingi aja. Itu saling melengkapi lah. Saling melengkapi. Jadi kataku kombucha itu adalah refreshment yang better lah. Iya sih. Tapi itu opsi buat aku sendiri ya sebagai customer juga itu opsi yang menarik saat misalkan aku udah sehari ketemu sama 3-4 orang gitu. Kalau paginya masih oke ngopi gitu. siang masih ngopi gitu. Sore kayak ketemu orang di coffee shop tapi kayak ngopi lagi udah 2 kali nih ngopi gitu. Jadi harus ada opsi lain gitu dan kayaknya kombucha itu selama ini masih jadi opsi sih memang. Kombucha atau teh sih kalau aku lebih apa ya? Kultur teh tadi ya itu ya juga sangat menarik ya. Yang aku suka tuh gara-gara zaman Hindia Belanda teh yang bagus-bagus diekspor. Di luar. Wong lokal pribumi mengoleh batang-batang yang jelek-jelek. Sampai keraton juga kita harus menyamain sama rakyat kayak gitu. Itu ada kultur tehnya. That's why Jogja Solo terutama kan tehnya nasgitel witeng kayak gitu kan. Panas lagi kental. Itu suatu hal yang menarik juga pada akhirnya menurutku. Tapi belum banyak nggak sih maksudnya yang mengeksplorasi itu gitu budaya ngopi itu kayak gimana sebetulnya dulu? Budaya ngopi di konten sekarang maksudnya? Oh, eksplorasi kontennya Bons atau konten orang lain nih? Oh, konten secara umum. Secara umum. Mulai banyak lah kata. Udah mulai banyak ya? Mulai banyak kalau ngomongin budaya kopi ya. Teh. Oh, teh. Oh, teh pokok teh iki. Teh. Teh ya jujur nggak tahu. Nggak gitu ngamatin. Aku FYP metune nek ra coffee shop ya FNB mana kayak gitu kan. Cuma kalau ketika ngomongin teh ya gini sih. Aku sepakat ada salah satu temanku bilang teh itu kurang adiktif ketimbang kopi. Kenapa ya? Kafein apa? Adrenalin rush gara-gara kafeinnya sih. Iya sih. Menurutku kurang kayak gitu. Iya sih, betul gitu. sih, betul Dan sih. ya refreshment seger. Teh itu ya diminum bukan di pagi hari, di sore hari, afternoon tea. Iya sih, untuk Relax, santai. Oh kan ada zat kayak apa? Oksitoksin apa sih. Marah ya dhewe. Lebih banget relax gitu. Iya sih emang sih. Jadi bar keselnya buat gawe nyeruput teh. Enak banget gitu. Oke. So thank you so much Mas Bonang udah mampir ke Traps. Nanti kita gantian yang mampir ke Bons lah gitu. Anjay. Kita minum Bons terus tapi nggak pernah mampir ke outletnya. Siap, monggo Pinara. Thank you. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, and comment, and see you in the next video. Bye. Bye.